Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah sholat subuh Masjid At-Taqwa yang kami hormati, pada kesempatan ingkang mubarakah menika kita sama-sama belajar menata hati, pikiran, perbuatan, sehingga hidup kita ini bisa membawa keselamatan, kebahagiaan di dini wa dunya wal akhirah. Amin. Ya Rabbal alamin. Materi kita pada pagi hari ini adalah ketentraman, ketenangan hati. Di era zaman akhir ini banyak yang risau pikirannya apakah masalah nangani ekonomi, masalah anak, masalah urusan keluarga dan lain sebagainya. Supaya hati kita ini, pikiran kita ini tidak bingung, tidak linglung. Ini saya punya teman namanya Jemulung. Jemulung itu link yang menggambarkan supaya hati kita ini tidak linglung, pikiran kita tidak linglung, tidak galau, maka kita sama-sama mencari ketenangan hati. Karena kalau hanya mengejar kesenangan, bahagia itu sifatnya dunia semu, tetapi kejarlah namanya ketenangan, ketenteraman hati. Imam Al-Ghazali memberikan 6 tips supaya hati kita ini bisa tentram dan tenang. Nomor sepindah ingin menika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kalau tidak hanya berzikir, sering kita zikirnya secara lisan. Padahal wonten Al-Qur'an kalau adik kalau cari-cari materinya kita ternyata wonten Al-Qur'an panjenengan pirsani mangke surah Al-Ahzab. Zikir kalau wonten 7, mungkin ada tema piyambak. Secara global, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Supaya hati kita ini tenang, hidup kita itu tenang, maka berzikirlah kepada Allah. Walaupun tadi zikir itu ada 7 secara global, itu secara lisan kita, atau mungkin kita kalau bisa mampu zikir secara kolbu, hati. Meskipun kita bicara, berkomunikasi dengan orang, kehidupan dalam bermasyarakat, sosial di tengah-tengah masyarakat, di kantor, di mana saja, jangan lupa supaya hati kita tenang itu adalah berzikir. Kalau kita berzikir, insya Allah akan mendapatkan suatu ketenangan hati. Berzikir Allah, hati kita. Meskipun lisan kita tidak berzikir, hati kita yang berzikir. Itu kuncinya ketenangan hati. Kemudian yang kedua adalah kunci ketenangan, ketenteraman hati, yaitu milikilah sifat zuhud. Zuhud di sini kebanyakan manusia itu merasa yang kita miliki itu hasil jerih payahnya sendiri, sehingga kalau kehilangan itu susah. Itu seringkali yang dialami kita semuanya itu. Barangnya barangkali dicolong malih, diutil wong, terus nongso, jabatannya hilang, nongso. Itu yang membuat karena belum memiliki sifat zuhud. Belajarlah sifat zuhud seperti orang parkir. Seorang parkir itu, orang parkir itu tugasnya hanya menjaga barang parkirannya berupa sepeda motor atau mobil. Dia nggak merasa memiliki, sehingga tidak merasa gelo, tidak merasa susah kalau barangnya diambil yang punya. Sama dengan kita ini, hidup kita ini. Hidup kita ini itu milikilah sifat zuhud seperti orang yang parkir. Jadi apa yang kita miliki ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dahulu anak, istri, semuanya itu adalah titipan. Jadi kita enggak berhak untuk memiliki. Ini belajar untuk mempunyai sifat zuhud. Yang ketiga, milikilah sifat warok. Warok, kehati-hatian di dalam mencari rezeki. Karena apabila rezeki kita ini kurang halal, itu tertolaknya ibadah kita, tertolaknya doa kita. Nomor sekawan inggih menika gadai sifat sabar. Sabar itu kita sama-sama belajar
gampang diucapno tapi angel lakoni. Mungkin saya juga belajar dari panjenengan semuanya, kita sama-sama belajar. Sabar kalau Allah dibagi wonten 3 ingkang nomor sepindah sabar di dalam ketaatan kados nglampahi salat subuh ngoten iki enggak di rewangi tenanan tangi bayo apa terang musime wong tuh enak-enak itu tuh kalau nggak dipaksakan yakin apa rasanya ini ngoten. Padahal dalam mencari kesuksesan awalilah bangun pagi, mandi dulu sebelum sholat subuh, awali dengan sholat sunat 2 rakaat. Insya Allah itu melancarkan rezeki, kemudian melancarkan urusan yang lainnya. Yang kedua, sabar di dalam menghindari dari perbuatan maksiat. Melakukan maksiat itu gampang, tapi menghindari itu well. Tapi kita harus belajar, soalnya banyak setan yang menggoda kita. Yang ketiga adalah sabar di dalam menghadapi segala ujian. Diuji oleh Allah karena hidup ini adalah ujian, semua itu ujian. Ujian tidak hanya berupa sakit, tidak berupa bala, jabatan, kekuasaan, harta, itu semuanya juga ujian. Jadi kebanyakan orang menilai ujian itu hanya berupa bala, kesengsaraan, tidak, kesenangan itu juga adalah ujian. Satu rumit diangkat barangkali di kantor atau di mana itu sholat rajin, setelah diangkat itu malas, itu biasa manusia. Saat durunge sugih rajin sholat, bar sugih malas ibadah, niku nggih ujian. Oleh karena itu kalau kita menyadari itu adalah miliknya Allah, kita tidak akan melupakan, tetap kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nomor gangsal tip hidup tenang dan tenteram inggih punika tawakal. Falyatawakal 'alallahi fa huwa hasbuh. Setelah kita berusaha, berikhtiar, mencari ekonomi, mencari apa saja dalam urusan dunia ini, maka bertawakallah kepada Allah. Falyatawakal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupkan rezeki. Nah ini, tapi kita harus berikhtiar dulu, berusaha dulu sebelum kita bertawakal kepada Allah. Kita pasrahkan semuanya hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya supaya hidup kita ini bisa tenang dan bisa tenteram. Tawakal, kita melatih diri untuk bertawakal kepada Allah karena semuanya ini adalah miliknya Allah. Nomor 6, supaya hidup kita itu tenang dan tenteram, milikilah mempunyai rasa ridho. Ridho itu nopo bahasa Jawa itu legowo, gitu, legowo. Karena hidup ini kadang-kadang nyuwun sewu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Betul nopo mboten? Kita pengen ini, anak kudu ngene, kudu ngene, jodoh ngene, kuliah ngene, sekolah ngene, ekonomi tak atur ngene, kudu tuku ngene. Kadang-kadang nopo meleset. Keranten nopo wonten sing skenario ini sinten Gusti Allah. Namun kita berkeinginan, tetapi kadang-kadang itu keinginan kita itu tidak sesuai yang kita harapkan. Ini yang seringkali orang kecewa. Soalnya akhirnya itu wah Allah tidak adil, Allah itu ini, ada menyangka Allah yang negatif. Ini yang membuat kita itu susah, membuat hidup kita itu gelisah karena kurang ridho. Tapi setelah kita berusaha, beribadah, berikhtiar, kok takdirnya gak sesuai kalau keinginan kedah nglampahi sama-sama belajar. Mulai belajar ini nggih menika solusine nggih menika nglatih sifat ridho. Umpamane kok awake pengen dadi ini dan itu enggak terutan. Terus kok takdir itu hanya sebagai tukang cleaning ning mall-mall. Kemudian awake takdirno wong sing miskin, enggak sesuai dengan keinginan sing pengene wah dan sebagainya. Niku kita ridho hanya ngelangkoni sebagai tukang klinis servis itu mlebu surga itu luwih dhisik daripada para wali. Inilah 6 tip dari Imam Al-Ghazali supaya hidup kita ini bisa tenang, bisa tentram, karena setelah hidup ini ada kehidupan di akhirat. Maka mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.
belajar dan supaya dan mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa, sehingga kita dalam menjalani hidup ini bisa tenang, tidak gundah, tidak resah, sehingga akan mendapatkan keselamatan di dunia dan wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Lewat kekurangan kita